Selamat pagi Ibu Mona. Pagi. Bagaimana kabarnya Ibu Mona? Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya Ibu sangat semangat ya pagi ini ya Bu ya, karena mau observasi Harus. ya Bu. Iya. Baik Ibu, sebelum kita ke kegiatan observasi kita di dalam kelas, kita ngobrol sebentar ya Bu. Iya. Boleh Bu? Boleh. Oke. Ibu, nanti Ibu akan masuk di kelas berapa Ibu? 10E1. 10 S1 ya Bu. Oke, 10 S1. Oke Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran nantinya rencananya apa Bu? Peserta didik diharapkan memahami tentang bank sentral dalam perekonomian. Oh, jadi materi Ibu tentang bank sentral ya Bu ya? Iya. Oke, siap. Kemudian kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai pada tahapan kita kali ini apa Ibu? Ada 3 ya. Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Oke. Ya, saya ini aja ya biar 3-nya masuk, itu digabungkan aja. Saya jabarkan aja itu yang di pengetahuan. Nanti saya akan memberikan video dan dikuatkan lagi dengan penguatan di PPT, di slide PPT nanti tentang bank sentral. Dan anak ada tanya jawab sedikit tentang memahami tentang arti bank sentral. Terus nanti di terakhirnya ada quizzes, nanti ada evaluasinya di situ. Jadi mengambil nilainya tentang pengetahuan bank sentral itu kita nilai siapa anak yang lebih paham tentang bank sentral dan ya maksudnya dari fungsi, tujuan dan wewenang bank sentral tadi. Setelah itu saya akan memberikan LKPD. LKPD itu LKPD dalam satu materi, nanti saya kasih lagi link BI. BI nanti setiap anak dikasih satu kelompok itu ada 4 atau 5 siswa dan anak akan membuat laporan dalam bentuk PPT, makalah atau poster atau rangkuman, tapi itu dibebaskan dengan kemauan anak masing-masing. Ya, jadi tidak dipaksakan harus buat makalah. Dan diskusi kelompok, saya akan menilai sikap anak, apakah setiap anak itu mau bekerja sama, tanggung jawab, terus aktif, kolaborasi gitu. Jadi yang maksudnya gini, dalam satu kelompok itu bukan hanya 1 atau 2 orang yang bekerja, tapi dalam berkelompok itu emang dia berkolaborasi, bersama-sama mengerjakan gitu. Oke Ibu, berarti ada 3 area pengembangan ya Bu yang ingin dicapai ya Bu ya. Ada pengetahuan, ada sikap dan keterampilan ya Bu ya. Baik Ibu, yang terakhir Ibu, kira-kira strategi apa nih yang sudah Ibu persiapkan nantinya Bu? Ya, memakai PBL ya, Problem Based Learning. Ya awal-awal itu tahap stimulasi itu seperti biasa dalam mengabsen, terus memeriksa kehadiran ya, terus seperti biasa ditanya kesadaran diri seperti disiplin positif di dalam kelas gitu kan, dari disiplin baju dalam waktu itu dicek lagi. Terus kita menggali pengetahuan yang sebelumnya tentang pasar ya. Terus baru kita kasih di kegiatan inti itu ada video, saya menyajikan video. Setelah itu ada PPT untuk penguatan. Terus nanti ada ice breaking sedikit biar anak tuh nggak capek ya. Karena itu ada, terus ada LKPD ya. LKPD dulu. Saya lupa LKPD itu di setiap kelompok dikasih, tapi nanti laporannya dalam bentuk yang berbeda. Di presentasi, setiap kelompok itu ada presentasi ke depan, karena 2 jam mungkin, karena cuma 2 jam mungkin hanya beberapa kelompok yang mungkin bisa ya. Mungkin tapi tetap saya minta juga laporannya. Setelah itu menyimpulkan hasil diskusi, terus ada refleksi, itu nanti ada saya kasih anak diberi kesempatan untuk sama-sama kita merangkum materi yang dipelajari dalam 1 hari ini dan 2 jam itu ya. Terus nanti ada saya kasih link quizzes untuk penguatan, nanti ada evaluasi di akhir. Tapi setiap proses itu
diberi nilai gitu dalam dia diskusi kelompok, sampai di akhir betul nggak dia memahami, bukan hanya sekedar duduk melihat temannya gitu. Oke Ibu, luar biasa sekali ya Bu apa yang Iya. sudah Ibu rencanakan. Semoga nanti sesuai ya Bu ya dengan berjalan yang di kelas Amin. itu sesuai dengan yang Ibu rencanakan. Baik Ibu, terima kasih. Nanti setelah observasi kita ngobrol lagi ya Bu, percakapan Oke. pasca observasi. Oke, selamat melaksanakan tahap observasi Ibu. Terima Iya. kasih Ibu. Punya kesepakatan kelas ya. Kalau kelasnya di ya, yang pertama apa? Disiplin waktu, terus ingat ya, selama dengan ibu walaupun dengan guru lain juga tidak boleh. Bajunya disesuaikan. Ya, kebersihan coba cek di bawah ada sampah. Ya, sampah permen. Ya, jaga kebersihan. Terus ya, nanti kita menggunakan HP jika ibu ya membolehkan atau di saat kita gunakan ya. Jadi kalau ibu bilang dulu boleh pakai HP, jangan pakai HP. Nanti ibu ngomong apa menjelaskan, kalian asik sendiri kan. Oke, alhamdulillah masih ingat. Ya itu namanya kesadaran diri. Jadi tidak usah lagi ini sadar diri kita salah enggak. Kalau kita ada yang salah, tolong diperbaiki. Ya, sebelumnya kita belajar apa? Ekonomi. Ya, ekonomi.
Indonesia sebagai bank sentral juga berfungsi untuk mengawasi bank-bank yang ada. BNI, BRI, Mandiri, BCA semuanya diawasi dan juga dikendalikan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa bank sentral ini merupakan induk dari semua bank. Nah, anak-anak sekalian, jika di sekitar Anda ada uang, coba deh ambil uang tersebut dan lihat di uang tersebut ada tulisan Bank Indonesia. Di sana juga tertera tanda tangan gubernur dan menteri keuangan. Nah, pertanyaan kenapa saya sering tidak bertanya-tanya kenapa harus ngutang, karena kita mencetak ya ada sebelumnya ada yang bertanya kan. Oke, ini sudah di coba apa kemarin Fitri ya nanya kenapa Bu daripada kita ngutang lebih baik kita cetak uang banyak-banyak, apakah itu solusi? Tidak. Nah, kenapa tidak menjadi solusi? Karena uang itu akan tidak berharga jika kita tidak akan menghargai uang. Nilai. Ya, nilai. Apa lagi yang menambahkan? Kan pelajaran sebelumnya aku banyak tanya tentang inflasi. Kenapa tidak cerita aja? Ya, betul. Ya betul. Betul. Berarti nilai kalau uang beredar banyak berarti nilainya Tak ada harganya. tidak ada harganya. Berarti maksudnya 50.000 itu 100.000 itu sudah biasa. Seperti kita kalau uang banyak kita uang 50.000 hilang ya sudah kan. Tapi kalau uang kita sedikit 50.000, 10.000 aja berarti ya. Iya. Kalau uang kita lagi banyak di dompet hilang 50.000. Ayo, anggap aja sedekah, gitu dah. Tapi kalau kita uang kita sedikit, terus uangnya 5.000, ini panggalan uang tadi. Ya sama seperti itu. Terus apa lagi inflasi siapa? Inflasi tadi kenaikan harga. Ya Ali, kenaikan harga barang. Terus tadi, ya siapa lagi? Yang ada tugas BI tadi. Selesai. Terus? Mengatur dan mengawasi terbaik yang ada di Indonesia. Ya. Mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Oke. Berarti mengawasi dia. Jadi beda kan antara BI sama Mandiri, Bank Mandiri? Apakah sama? Beda. Indonesia dia bisa misalnya dari suku bunga dia bisa turunkan, naikkan itu dia berhak mengawasi. Jadi kalau seperti ada kendala kehilangan uang bisa ngajunya kan? Kita nih nasabah kita kehilangan uang di BNI, terus kita bisa ngadu nggak? Ngadunya kemana? Ya, jadi kita bisa mengajukan pengaduan kalau uang kita hilang, kalau tidak selesai di bank yang kita nabung di bank BNI misalnya, terus tidak ada solusi, kita bisa pindah, kita bisa mengajukan aduan gitu ya, maksudnya ke pengawas, maksudnya di BI bisa kita sukupat gitu. Oh tidak ada solusi, hilang uang saya 1 M. Ada kan kejadian yang itu? Ada kan di video-video di televisi? Nah, jadi BI bukan. Sudah paham? Apa membaca? Rizky? Fungsi bank? Satu, bank sirkulasi Ya. adalah memegang hak tunggal. Jadi lain. Likuiditas darurat. Oh berarti maksudnya apa nih maksudnya darurat ini? Siapa yang meminjam? Bank. Apa kita langsung ke BI pinjam? Ya. Nah, tadi nasabah. Nah, Nah, yang minjam apa? orang bank. Jadi ya ini kan hidupnya bank. Ini Mandiri. Terus BNI. Ya. Ya. Seperti ini ya. BI
Misinya. Iya, misinya. Tadi visinya kontribusi nyata ya. Iya kan dia kalau terjadi apa-apa kan dia mestinya nyata tuh real. Ya, terus misinya Pencapaian normatif ya, stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan ya intinya stabilitas, menjaga stabilitas, mendukung stabilitas, mengembangkan ekonomi ya. Nilainya kejujuran, dan integritas. Uyuh. Coba sebutkan nilai strategi. Ini masih ada kejujuran. Terus kita baca itu profesionalisme. Kelancaran sistem pembayaran, Terus stabilitas sistem keuangan. ya ada 3 pilar itu intinya stabilitas ya. Tadi ya. Jadi intinya Bank Indonesia itu sebagai induk bank. Ya malu-malu. Apa Dipik? Dah. Ya. Berarti induk bank untuk sebagai badan pengawasannya. Berbeda dengan bank mandiri dan yang lainnya. Oke, setelah PPT, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan kelompok yang kemarin. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 silakan. Kelompok kemarin jangan lagi buat kelompok baru lagi. Jangan lupa, jangan ribut. Harus kompak, jawab ya. Di sini. Duduk sini dong. dan sajikan berupa rangkuman, PPT, poster, dan makalah sesuai
kalian rangkum ya, kalian tuangkan dari PPT poster itu bebas sekali, bebas, tidak sama, sikap kelompok itu berbeda. Tidak Ibu, ini PPT, ini tidak ya. Silakan kalian diskusi sama teman-teman, kita mau apa ya? Tentang BI, sejarah berdiri, fungsi utama BI, terus macam uang ya. Ada sana informasi kurs tentang kurs gimana sekarang, naik apa turun, tolong dicek lagi tuh. Terus ada peran bank tersebut dalam pembangunan ekonomi di daerah, apakah lancar apa tidak, ada masalah tidak di situ ya. Sampai maksudnya dana yang dari pusat itu sampai ke daerah, kalian merasakan oh iya nih ada dana di pusat, ada sampai nggak ke kita? Apakah merata? Tidak. Tidak ya, ada masalah berarti ya. Jadi tolong kalian ungkapkan tapi dalam bentuk PPT, apa tadi, makalah, poster, rangkuman, terserah. Ya diskusi, kalian mau buat laporan dalam bentuk apa? Silakan diskusi, saudara, silakan. Buka webnya Ibu tadi. Ya cari situ. Ada fungsi utama kan tidak. Cari sini. Cari sini. Iya. Ada fungsi. Rupiah. Terus ada yang masalah itu ekonomi daerah sampai tidak tuh. Peran BI tadi sampai ke daerah juga. Bapak mau dulu Pak. Coba diskusikan sholat naik apa turun itu peran BI itu gimana bisa sampai dari itu daerah, kan ada tuh pertanyaannya. Pertanggal terus buka webnya. Ada jadi naik turun ya. Miss bau tadi ke kelompok saya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau ke depan duluan? Boleh presentasi ke depan duluan ya. Maksudnya ini semuanya dapat, cuma waktu nggak cukup ini kalau semuanya. Satu aja boleh, apa dua boleh? Satu. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Bank BI. Bank Indonesia. Pakai HP tadi. Sejarah pengembangan nasionalisme DJP. Proses nasionalisme ini dilakukan melalui pembelian saham DJP oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJP Web tahun 1953. Sejak 1 Juli Bank Indonesia secara resmi berdiri Bank Sentral Republik Indonesia. Yang kedua adalah fungsi utama Bank BI. Bank Indonesia berkomitmen untuk. Yang ketiga ada macam-macam uang atau rupiah di Indonesia. Yang pertama ada uang kertas, dan yang kedua ada uang logam. Informasi kurs. Dalam dunia keuangan, kurs atau yang juga dikenal dengan istilah nilai tukar adalah perbandingan nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Kurs berperan penting di pasar valuta asing forex, di mana para pelaku pasar menggunakan kurs untuk
dan mendorong penjagaan kredit di era pemerintah. Oke, siapa yang mau bertanya? Menurut kalian kurs apa? Atau udah paham? Apa itu? Kurs. Krus. Apa itu krus? Krus. Dalam dunia keuangan, kurs atau yang juga dikenal dengan istilah juga adalah perbandingan nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Contohnya? Contohnya, Boleh tadi teman-temannya belajar contohnya apa? Tadi barusan itu. Rupiah sama? Dolar. Nah, dolar. Terus gimana perbandingannya dibantu sama kawannya? Coba. Saya bisa jawab. Perbandingan dolar sama rupiah. Dolar lebih tinggi, rupiah lebih rendah. Para pelaku pasar itu siapa? Yang kedua. Kita ini pelaku. Pelaku pasar, pelaku konsumen. Konsumen nasabah. Coba, jadi menentukan kurs itu menentukan harga jual beli mata uang. Coba perbandingan dolar sama Indonesia. Sekarang di web coba cari. Dibuka itu kan ada di web dibuka sih. Kenapa ada perbandingannya? Rizky, Ya, Bu. di web yang dibuka sih kan ada perbandingan tuh. Ya, Bu. Yang tanggal sekarang di mana? Tanggapan sekarang. Tanggal. Tanggal. Ya, di web itu ada tanggal 6 ke 7 Maret. Dolar naik atau turun? Turun. Turun. Berapa? 1.500. Iya, coba cek. Iya. Coba cek. Ya. Turun ya? Itu kan ikutannya dolar sama rupiah. Kita kan dunianya dolar. Berapa satu dolar? 15.000, 15.000. 15.000. 13.000 Rupiah kan Indonesia berapa? Satu dolar 15.000. 13.000. Ya. 13.000 mana benar nih? Enggak, Bu. 14.500. Nah, ada lagi 14.000. 16.000. 15.000. Ya. Kan ibu kaya ibu nak nengok kamu memang butuh cek ke data. Aku 15.000. 15.000. Ya, Bu. Bukan. 15.700. Rupiah. Itu mengikuti juga ada kayak getah sawit. Ya. Ya, dia paling panuang nih, Bu. Berarti pengaruh semua kan? Ya. Dari emas, getah sawit segala macam itu kalau kayak turunnya dolar itu ngaruh kan? Ya. Jadi rupiah itu enggak apa? Menunggu dari kurs tadi. Ada yang bertanya apa? Nggak masuk kurs tadi? Perbandingan? Perbandingan apa? Tuh, hebat. Ya, terima kasih ya. Cesar berarti udah bisa membuat PPT walaupun lewat HP ya. Tapi udah hebat itu. Ya, siapa bisa lagi yang mau PPT nanti? Wah, ini. Iya. Sentral adalah bank yang dimiliki oleh Indonesia. Cuma tahu bilang. Siapa lagi bisa nambahkan lagi ya? Bank BI mempunyai fungsi antara lain adalah berkomitmen untuk senantiasa mencapai dan memelihara nilai rupiah. Oke. Siapa lagi Fitri? Ayo Fitri. Fit. Alin. adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi keuangan Berarti badan pengawas ya. Ya, siapa lagi Fitri? Boleh tambah? Tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem. Ya, oke. Ya, terima kasih yang sudah menambahkan. Jadi ini ya, Bank Indonesia itu dari semua bank, ya Bank Indonesia yang ada di pusat dan dia berwenang untuk sebagai mengatur keuangan
sudah menyempatkan untuk bisa kita ngobrol pada tahapan pasca observasi. Saya didampingi oleh pengajar praktik saya, dan beliau nanti akan mengamati kita selama percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Ibu Mona? Alhamdulillah baik. Baik. Kira-kira tujuan percakapan kita kali ini apa ya Bu Mona? Itu pertama saya dapat merefleksi diri selama kemarin di observasi, terus nanti saya bisa mengetahui hasil pengamatan dari observer, terus dan tidak lanjut untuk ke depan bagaimana untuk pengembangan diri menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti tujuan Ibu Mona yang pertama itu adalah merefleksi kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya Bu. Kemudian nanti Ibu Mona juga minta saya menyampaikan hasil pengamatan dari observasi kemarin, dan terakhir tujuan Ibu Mona adalah untuk mengetahui tindak lanjut atau pengembangan diri yang akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga nanti tujuan yang Ibu inginkan bisa kita capai pada percakapan kali ini ya Bu. Baik Ibu, untuk yang pertama kali saya tanyakan bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi kemarin Ibu? Alhamdulillah kemarin setelah kita mengadakan observasi di kelas 1 ya, kelas 10 itu di Kurmer, kurikulum baru ya, itu saya merasa rileks, senang, terus anak-anak juga merasa bahagia karena di sana saya menggunakan ice breaking ya, KSE, terus diferensiasi, yang itu yang kayaknya yang mungkin belum terbiasa, yang baru-baru saya coba ya, seperti misalnya saya memberi tugas dengan materi tidak saya paksa, misalnya saya buat dirangkum atau di apa, tapi anak-anak itu sudah tahu minat masing-masing gitu dalam hasil laporan. Mungkin ada yang hobi mengedit video dalam laporan dalam video atau PPT, terus ada yang hobi menulis, dia membuat laporannya dalam dituangkan dalam tulisan gitu. Jadi anak-anak tuh bahagia gitu, nggak stres, nggak ada yang merasa dia merasakan kayak terpaksa, saya nggak suka tulis, ibunya nyuruh nulis gitu kan. Tapi kalau kita serahkan ke anak-anak hasil laporannya dalam bentuk yang minat masing-masing, anak-anak senang gitu. Itu yang saya ketemu yang dan terbarunya. Luar biasa sekali Bu Mona, itu pertanyaannya itu udah terjawab kayak semuanya Bu Mona. Berarti kemarin Ibu sudah senang, rileks, peserta didiknya juga seperti itu ya Bu Mona. Baik, terima kasih Bu Mona. Kemudian dari hasil observasi kemarin itu, apa yang menurut Ibu Mona hal-hal yang sudah baik atau adakah sudah sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan? Kalau kemarin itu ya alhamdulillah udah sesuai, cuman ada yang kurang-kurangnya yang mungkin pas di ngasih pujian atau penghargaan ke anak, pas di awal-awal saya agak kurang ini, langsung saya alihkan, pas di pertengahan baru saya sadar, ya Allah ini anak pantasan kurang mukanya, aduh saya sudah bisa jawab ke ibunya sekedar oke gitu. Sudah itu baru saya sadar, ya Allah iya saya belum muji anak gitu. Kemarin kan karena saya mikirnya takut nggak kekejar sama yang tuntutan itu, nanti takut nggak dapat karena 2 jam kan. Jadi juga pas hasil laporan cuman satu kelompok yang bisa, yang 4 kelompoknya belum bisa menyampaikan hasil laporan karena waktu tadi. Itu yang merasa saya kurang yang belum sempurna. Iya. Baik Ibu, berarti yang sudah Ibu rencanakan itu tujuannya sudah tercapai ya Bu. Tadi saya sudah menangkap dari pembicaraan, dari apa yang Ibu katakan tadi, bahwa yang sudah Ibu rencanakan itu sudah tercapai, namun ada hal-hal yang seperti tadi semua peserta didik tidak sempat untuk tampil karena tadi Ibu juga takut kekurangan waktu ya, bukan lagi hanya
kali 45 ya Bu waktunya. Oke Ibu. Iya. Kalau seandainya nih diskalakan Bu dari 0 sampai 10, kira-kira Ibu berada di level berapa nih Bu? 0 sampai 10. Iya. Kalau Ibu nilai diri Ibu nih berada di Kayaknya level berapa itu Bu? 9 enggak, 8, 9, 8 atau 9 ya. Wah, luar biasa ya Bu. Saya berharap, jadi harapan Ibu setelah nanti percakapan setelah pasca observasi ini besok, Ibu berharapnya ke level berapa lagi Bu? Kalau bisa kan 10. 10. Semoga ya Bu, apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan, memang kita itu kan seperti nggak pernah puas ya, sebagai manusia itu nggak pernah puas. Jadi kita akan selalu tetap berusaha menjadi sesuatu yang mencapai yang terbaik ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, kira-kira menurut Ibu tadi apakah masih ada yang perlu ditingkatkan Ibu dalam pelaksanaan observasi kemarin Ibu? Kayaknya memanage waktu kayaknya, supaya gimana bisa anak-anak bisa tampil semua gitu. Terus mungkin saya lebih mencari lagi video yang lebih menarik gitu kan. Jadi kayaknya tantangan nih kalau mau tampil ke kelas tuh harus cari nih video biar anak-anak tertarik. Jadi luar biasa sekali ya Bu ya. Memang tadi yang perlu Ibu ditingkatkan itu yang pertama adalah manage waktu ya Bu ya. Memang kalau kita mengajar di kelas itu rasanya waktunya itu kurang ya Bu ya, dengan waktu 2 kali 45 itu semua runtutan dalam RPP itu harus kita laksanakan ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Bu ya. Kemudian kita juga harus mencari video-video menarik ya, yang seperti Ibu ya, itu sudah bagus sekali Ibu. Baik Ibu, jadi ada apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk ke depan, kira-kira apa Bu? Ya, untuk ke depan kayaknya saya tertarik dengan yang baru ini ya, diferensiasi, terus dikasih ice breaking gitu ya. Jadi anak-anak nggak capek, nggak suntuk. Terus kayaknya lebih banyak belajar di IT ya, supaya anak-anak nih kalau gurunya pintar IT, anak-anak kan tertarik. Nanti anak-anak sekarang lebih pintar pada kita. Benar ya Bu Buat ya. PPT dia sudah bisa, di Canva dia sudah bisa. Jadi ada anak yang benar-benar tertarik di Canva, ada yang sekedar merangkum. Jadi saya tuh lebih tahu, lebih dekat lagi. Kalau yang kemarin hasil yang kemarin itu saya lebih mengetahui. Jadi kayaknya kedepannya saya harus mengikuti lagi, maksudnya memperbaiki lagi gimana supaya anak-anak tuh lebih cerdas lagi gitu. Jadi kita pakai lagi yang diferensiasi, lebih menarik. Kayaknya besok dilanjut sampai ke anak yang ke kelas 3 saya coba lagi gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Nah jadi tadi kita sama-sama ya Bu ingin, yang pertama tadi Ibu ingin menggali lagi itu pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa ya Bu ya. Memang setiap kebutuhan anak itu berbeda ya Bu. Jadi ada anak yang tadi yang kata Ibu Mona tadi kan, ada yang lebih suka gaya belajarnya yaitu suka mendengarkan, ada yang lebih suka menggambar, menulis ya. Ada kemarin juga anak yang bisa menggambar poster. Oh ya, jadi oke, bagus itu Bu, bagus sekali itu Bu. Berarti kira-kira apa sih yang menjadi usaha Ibu nantinya? Apakah Ibu tadi kan belajar mandiri ya Bu ya? Selain itu masih ada Bu? Kayaknya kita butuh kombel ya. Oh, luar biasa sekali itu Bu. Kemarin kan kita pengen coba kan. Iya. Mungkin kita lebih sering diskusi gitu sama teman sejawat gitu. Baik Ibu, terima kasih atas keterangan Ibu pada hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan pengamatan kemarin ya Bu ya, karena tadi kan tujuan Ibu ada hasil pengamatan. Baik Ibu, dari hasil observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, itu yang pertama itu
Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas ya. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan KSE ya. Di awalnya sudah ada berdoa, kemudian sudah ada menyampaikan budaya positifnya. Kemarin itu udah luar biasa sekali itu Bu. Kemudian ada ice breaking juga kemarin ya Bu, ada ice breaking juga. Kemudian ada evaluasi juga. Kemudian Ibu kemarin sudah refleksi juga ya Bu. Kemarin ada, saya melihat itu sudah dilibatkan peserta didik dalam menyimpulkan. Tapi kemarin itu evaluasinya lewat quizzes ya Bu, karena mungkin keterbatasan waktu kemarin ya Bu. Iya. Terus Ibu sudah menggunakan model pembelajaran kemarin menggunakan PBL ya Bu, problem based learning ya, itu sudah bagus sekali Ibu. Kemudian kemarin Ibu juga sudah saya amati kemarin Ibu sudah, suasana pembelajarannya itu sudah sangat interaktif Ibu. Jadi Ibu sudah bisa memancing peserta didik untuk mengeluarkan pendapatnya, nggak malu-malu lagi. Anak-anak sudah mulai semangat, walaupun masih ada beberapa ya Bu yang masih kurang terlibat masih ya Bu malu. Ya masih malu mungkin ya Bu. Ya, kemudian di konten pembelajaran Ibu juga sudah menampilkan, ada videonya, kemudian ada PPT-nya, kemarin ada juga LKPD-nya ya Bu ya. Kemudian anak itu kemarin juga saya lihat sangat antusias tuh, siapa yang mau presentasi. Nah, jadi Ibu sudah mampu memancing peserta didik itu untuk aktif, itu luar biasa sekali Ibu. Kemudian yang saya amati, Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu. Ibu sudah mengelompokkan peserta didik ini yang gaya belajarnya auditory, ini yang visual, disajikan video, ada Ibu yang menerangkan metode ceramah. Kemudian di tugasnya juga sudah beragam ya Bu. Nah, itu sudah termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Nah, kemarin itu ada anak yang menampilkan PPT ya Bu, pas kemarin itu. Tapi sayang cuma satu kelompok yang bisa tampil ya Bu, karena keterbatasan waktu tadi ya Bu ya. Nggak bisa Iya. Baik Ibu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan hasil observasi saya kemarin. Sekarang kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan Ibu? Iya, jadi saya mendengar dari hasil pengamatan Ibu, alhamdulillah, berarti saya udah bisa untuk kelanjutannya saya bisa memakai KSE dan diferensiasi, udah bisa gitu. Luar biasa sekali ya Ibu. Dan semoga nanti kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama meningkatkan demi peserta didik kita ya Bu. Nah, kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita sama-sama menerapkan pembelajaran KSE. Nah, saya berharap kita sama-sama di sekolah kita ini kita menularkan apa yang sudah kita terapkan di observasi kemarin ya Bu ya, ke teman yang lainnya. Baik Ibu. Saya butuh kompel tadi ya. Iya, butuh kompel ya. Belum berjalan. Iya, belum berjalan. Kita usahakan secepatnya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Apakah Ibu sudah menggali apa lagi kira-kira yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Kayaknya masih ada Bu yang Ibu dapatkan? Apa ya? Kayaknya model pembelajarannya baru sudah ya. Terus misalnya dari kekurangan saya sudah tahu gitu. Oh, saya harus memanage waktu gitu. Jadi harus sudah tahu gitu, refleksi diri saya sudah, oh besoknya ke depannya saya kurang di sini, kurang di bagian ini gitu, bagian manage waktu, atau mungkin diskusinya saya lebih banyak memperhatikan. Kemarin kayaknya kan karena waktu nggak begitu banyak, jadi diskusinya banyak yang ada yang anaknya cuma diam, nggak fokus, jadinya saya kayaknya lebih ke sebelah kiri atau yang sebelah kanan nih, karena dia sudah bisa, saya nggak begitu ke tempat dia kan. Ini intinya saya lebih tahu nih, oh
besoknya nggak boleh kayak gini. Oke, luar biasa sekali Ibu Mona. Terus besoknya mudah-mudahan kan merancang RPP-nya lebih menarik lagi. Iya, luar biasa sekali ya Bu Mona. Ya memang di dalam kalau anak diskusi itu ya kita harus memonitoring ya Bu ya, peserta didik keliling ke kelompok 1, kelompok 2, 3 Kemarin dan kan berikutnya. kemarin kurang ini aja kan karena ada anak yang mungkin dia sudah apa ya Bu Iren ya, mungkin anaknya sudah, saya ngerasa dia sudah bisa, saya banyaknya kesini Gitu anak ya yang Bu ya. iya yang banyak Bu saya nggak tahu, jadi yang sudah bisa ini saya cuma ngeliat udah gitu sebatas itu aja, itu saya ngerasa wah nggak boleh gitu. Baik, terima kasih Ibu sudah melaksanakan rangkaian percakapan pasca observasi kali ini. Saya berharap apa yang sudah sama-sama kita dapatkan bisa kita terapkan di kehidupan nyata kita ya Bu, khususnya di sekolah, di lingkungan sekolah kita ya Bu. Iya, mudah-mudahan ke depan juga terus kita bawa teman-teman Ya, kita sama-sama ya Bu ya. Iya. Baik Bu, saya tunggu kabar baiknya ya Bu. Saya ingin lagi nih mendengarkan cerita-cerita Ibu di ya di tahap-tahap berikutnya ya Bu. Iya, Gimana kayaknya pelajaran nanti Ibu? dicoba di kelas 2, kelas 11 atau kelas 12 kan nanti kita coba Oke, lagi. terima kasih Ibu. Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.